Jadi terus terang waktu TV One undang memberikan judul Jokowi versus Surya Paloh, saya terus terang galau. Bukan saja galau, takut. Kenapa? Dua-dua ini saya kenal. Dalam track record hidup mereka, mereka punya bakat untuk membalas. Itu ngeri. Ambil aja contoh Surya Paloh yang dari awal puluhan tahun bersama saya. Waktu 98 kemudian Panglima Sapri mau memeriksa Surya Paloh di Keramat 5, itu seumur hidup diingat Surya itu. Pembalasannya media Indonesia, Metro, tidak ada cerita Sapri. Itu loh. Itu true story. Ya. Demikian juga sikapnya Surya terhadap SBY. Yang dia rasakan menugaskan Jaksa Agung untuk meriksa dia. Setelah ada reaksi besar dari Surya, ditugaskanlah Sudi Silalahi manggil Jampitsus untuk menghentikan itu. Jokowi punya ada kesamaan. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua. Tidak bisa terbendung. Ya, kata. Diam-diam, Jokowi tugaskan Pratikno. Telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit, yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan, 2 bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot, katanya. Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jan. Kolehannya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah. Panitia. Mau nyalam karpet merah, itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang, mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Airlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada Jokowi. Dia punya apa? Belum lagi waktu Prabowo 2014. Prabowo itu dalam satu acara makan di hotel restoran Jepang di Grand Hyatt, Prabowo ngomong ke Luhut. Waktu itu yang makan Luhut, Hasim, Hotma Panjaitan, sama Luhut. Dia bilang, Bang, ngapain abang bantu itu tukang andong itu? Gak mungkin menang itu, belum diumumkan waktu itu. Datang Luhut, kau jangan sembarang ngomong, lebih jago itu dari kau. Kata, aduh tukang andong. Bagaimana bisa jadi presiden tukang andong, kata Prabowo. Oke, apa yang terjadi? Aku tanya ke Jokowi, Mas sudah dengar cerita Prabowo sama Luhut? Oh sudah. Andongnya saya sudah suruh kirim. Andong yang mana? Yang untuk kirap budaya. Di luar daripada pikiran saya. SBY sudah bikin skenario, habis dari MPR, bisa sambut di istana. Butuh waktu 1 jam. Apa yang terjadi? Jokowi berhenti di Bundaran HI, naik andong dia 3,5 jam keliling-keliling di Monas.
Gak ada urusan acaranya SBY. Hanya menunjukkan Prabowo kalau lihat televisi dia lihat tukang andong. Enggak, ini aku apakan ini stylenya. Ini aku kasih tahu stylenya. Jadi bagaimana penjelasannya Bang bahwa Prabowo sekarang masuk dalam anggota kabinet? Kalau saya lihat terus terang aja, itu bagaimana kalau untuk kepentingan waktu itu, terus terang aku sendiri bilang ke Presiden Jokowi, blessing in disguise. Waktu itu kita tidak menduga pandemi. Ya toh? Bayangkan kalau masuk ke pandemi masih ada kadrun cebong dan segala macam. Bagaimana rapuhnya bangsa ini. Gitu loh. Jadi saya dikit-dikit kecil-kecilan ikut terlibat juga lah dalam proses itu. Ya toh? Dan itu terus terang aja peristiwa politik yang buat saya betul-betul dalam tanda kutip bahwa dia bisa menaklukkan musuh-musuh politiknya tanpa punya tukang pukul. Jadi kalau Soeharto punya Benny Murdani, Sudomo, Yoga Sugama, sekarang Jokowi enggak. Dapat ditaklukkannya itu semua lawan-lawannya itu. Hampir semua sekarang kandidat yang menteri dan segala macam akan ngomong. Tergantung presiden. Presiden boleh enggak? Tergantung presiden. Akan banyak partai. Sama dengan Haritanu. 2014 Haritanu bilang, ngapain aku bantu dia? Dia bilang ke saya, kenapa enggak Cengli? Aku nggak dapat cuan. Peristiwa 2019, putrinya masuk. Iya, wakil menteri. Nah dia kasih kata sambutan. Walahin dong Jokowi ngomong. Sama dengan di Golkar. Saya enak jidat dia bicara. Kenapa? Gua kasih 2 Menko. Selama ini agak abu-abu nih. Mana berdiri lu? Yang apa? Mana Luhut? Yang biasa pakai batik. Berdiri lu. Hanya kasih tahu, kalian 2 Menko. Jadi ini kalau saya lihat ini permainan ini cukup inilah. Ya, dan kemudian juga saya pikir juga saya moga-moga tidak terjadi makin tajam atau makin renggang, makin apa konflik ini. Karena bagaimanapun harus diakui 2-3 kali. Bang Panda, kalau boleh saya tanya begini. Kalau menurut Bang Panda, kemampuan Pak Jokowi itu menaklukkan orang tanpa pemukul, apa yang membuat dia nggak bisa menaklukkan SP untuk tidak mengumumkan terlebih dahulu? Itu pertama. Yang kedua, apa yang membuat beliau marah kalau SP mengumumkan terlebih dahulu? Pertanyaan kau itu salah. Salah. Ya, artinya tidak perlu dalam hal ini kan sudah semua sama-sama pemain. Ya sama-sama pemain. Kalau istilah Medan ya dia beli itu permainan. Jokowi beli itu permainan gitu loh. Ya udah. Iya, iya kan? Tetapi terus terang saya sebagai sahabat yang puluhan tahun dengan kedua tokoh ini, saya terus terang khawatir. Karena kedua orang ini ada bakat dalam melakukan pembalasan. Dan aku tidak terkejut dia nggak kirim video ulang tahun itu. Gak terkejut aku. Ya itu Jokowi. Gak ada pertanyaan sama saya kenapa nggak ini, kenapa nggak. Ya itu dia. Makin relevan lah apa yang kita sebutkan tadi. Nasdem tuh nggak usah lagi lah bersilat lidah, kita hubungannya baik-baik macam-macam. Ujung-ujungnya akan berbeda ini kan kira-kira itu. Dan dia Bang Roy, Bang Panda, sebentar. Bang Roy ini memanasi situasi. apa? Jadi Nasdem itu siap lanjut, siap juga tidak. Jadi kita bukan begini-begini merengek-rengek jabatan menteri enggak. Ya. Pendek terusin dulu ya. Ini kan Bang Panda ini. kita diundang kita kan diundang dengan judul Jokowi versus Surya Paloh. Saya sendiri secara pribadi was-was kalau sampai makin tajam konflik orang ini berdua. Karena mereka berdua ini punya reputasi membalas. Itu dulu waktu di Bredel Surya Paloh Harmoko, saya tahu betul dia bikin surat pribadi ke Harmoko, kalau kau laki kita keluar ketemu di lapangan, biar kupukuli kau, kata Surya. Betul, itu otentik. Loh, saya yang ngapain surat itu? Gitu loh. Jadi aku kenal ini, aku gak tahu dia bagaimana Surya ini gitu loh. Nah aku tahu bagaimana Jokowi ini. Itu yang saya khawatir, sayang bangsa ini, yang dua potensi ini akan makin renggang. Itu aja. Maka saya kaget terus terang prihatin pada undang itu Jokowi versus Surya Paloh. Benar.
Dan kalau kita lihat dalam permainan, kenapa begitu dicopot Sudirman Said? Kenapa dicopot Anies? Jokowi tersinggung. Oh, jadi lebih ke JK daripada ke saya. Itu loh, simple. Rini, Suhandi mau dicopot segala macam, fraksi PDI segala macam perkara dicopot. Jokowi bilang enggak dipertahankan. Dia juga punya karakter. Itu loh. Jadi dua tokoh besar bangsa ini itu terus terang dengan judul yang disampaikan karena tadi, moga-moga janganlah versusnya jangan diteruskan. Itu aja harapan saya.